Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1376. Kini, di Longguo, penjualan jus buah memang menjadi urusan semi-publik. Pejabat menganggap jus buah sebagai barang selundupan, tetapi karena tidak cukup bukti untuk membuktikan bahwa jus buah berbahaya bagi tubuh manusia, jus hanya dapat diklasifikasikan sebagai barang selundupan kelas 3B, yang berbeda dengan barang selundupan kelas A seperti bubuk beracun. Kalaupun orang yang menjual jus tertangkap, pada dasarnya itu adalah denda dan penyitaan jus. Oleh karena itu, di beberapa daerah, terutama di kawasan pesisir selatan, jus buah pada dasarnya bisa didapatkan dengan biaya. Jus telah membawa manfaat besar bagi beberapa distributor jus buah, dan manfaat tersebut bahkan melebihi keuntungan toko khusus asing tersebut. Jadi seseorang menuding klan naga, bahkan Stephen Lin tidak tahu bagaimana menyangkal poin ini. Yang paling mengganggu Stephen Lin adalah karena tidak ada cukup bukti untuk mendukungnya. Sikap terhadap jus yang disebutkan di atas agak ambigu. Segala macam tanda menunjukkan suatu situasi, yaitu publisitas jus, mungkin. Ini hanya masalah waktu saja. Stephen Lin menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Baginya, sangat sulit untuk menangani pohon kehidupan. Yang paling sulit adalah dia tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa ada bahaya keamanan dalam jus kehidupan. Dalam keadaan seperti itu, dia dan para eksekutif senior klan naga telah berulang kali menentang jus buah. Pandangan seperti itu pada dasarnya tidak dapat dipertahankan. Dia hanya dapat terus mencegah legalisasi jus buah di negara naga dengan alasan bahwa jus buah dapat menyebabkan penyakit sampingan. Namun situasi ini semakin memburuk karena kesenjangan kekuatan prajurit dalam dan luar negeri semakin lebar. Hari ini dia tampaknya telah menyelamatkan situasi, tetapi sebenarnya Stephen Lin tahu bahwa dia dan klan naga telah menderita kekalahan telak. Pada saat ini, ada sedikit langkah kaki di belakang Stephen Lin. Stephen Lin tahu siapa yang datang, jadi dia tidak menoleh. Tubuh yang hangat dan lembut memeluk Stephen Lin dengan lembut dari belakang. Sudah lama sejak kamu merokok di balkon, kata Gu Feiyan lembut. Untuk memberi Lin Engsi lingkungan hidup yang lebih baik, Stephen Lin pada dasarnya berhenti merokok di samping kamar tidur. Lupa. Stephen Lin tersenyum meminta maaf, lalu mematikan rokoknya. Aku tahu segalanya tentang hari ini. Gu Feiyan meletakkan wajahnya di punggung Stephen Lin dan berkata dengan lembut, kamu telah tampil cukup baik, jangan terlalu memikirkan hal lain. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, berkata, ini bukan hanya masalah dengan kinerja saya saja. Gu Feiyan sedikit penasaran, berjalan ke sisi Stephen Lin, meraih tangan Stephen Lin, memandang Stephen Lin dan bertanya, apa masalahnya? Banyak lebih baik tidak memberitahu Anda tentang itu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah lama sejak kita mengobrol serius. Gu Feiyan memandang Stephen Lin dan berkata dengan lembut, aku tahu kamu berbeda dari sebelumnya. Kamu memiliki status yang lebih tinggi dan lebih banyak hal yang harus dihadapi. Mungkin aku tidak bisa menyentuh level yang Anda hubungi sekarang, tapi saya wanita Anda, saya masih berharap untuk berkomunikasi dengan Anda lebih banyak, untuk mengetahui pikiran Anda, atau apa yang membuat Anda khawatir. Stephen Lin menatap Gu Feiyan. Gu Feiyan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Stephen Lin bertanya. Tentu saja, saya sangat ingin tahu, saya pikir saya adalah pendengar yang sangat berkualitas, kata Gu Feiyan. Faktanya, itu selalu menjadi satu hal. Pohon kehidupan, kata Stephen Lin. Pohon kehidupan. Gu Feiyan menunjukkan ekspresi serius, dan berkata, saya juga tahu perusahaan ini. Yah, masalahnya seperti ini. Stephen Lin menjelaskan semua keluhan dan keluhan antara dirinya dan pohon kehidupan,
serta kehidupan seluruh proses bagaimana pohon itu berhasil dicuci dari organisasi buah hingga pohon kehidupan saat ini diceritakan kepada Gu Feiyan dengan serius. Stephen Lin tidak pernah memberitahu Gu Feiyan tentang hal-hal ini, karena dia adalah seorang yang jantan, dan dia berpikir bahwa wanita harus menjauh dari hal-hal ini. Kali ini ketika dia menyebutkan hal-hal ini kepada Gu Feiyan, Stephen Lin sepertinya dia membuka kotak obrolan dan berbicara untuk waktu yang sangat lama. Gu Feiyan mendengarkan dengan cermat dan mengajukan beberapa pertanyaan dari waktu ke waktu. Stephen Lin menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Gu Feiyan dengan serius. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Stephen Lin akhirnya menyelesaikan apa yang perlu dia katakan, termasuk kekhawatirannya. Aku tidak bisa memikirkan alasan apapun untuk mencegah Jus memasuki kerajaan naga. Jika terus seperti ini, aku, serta anggota tingkat tinggi dari klan naga, semuanya akan menjadi pendosa kerajaan naga. Stephen Lin berkata, kamu tidak akan pernah menjadi orang berdosa, karena kamu telah membayar terlalu banyak untuk negara ini, dan semua orang akan mengingat kebaikanmu. Kamu adalah seorang pahlawan, kata Gu Feiyan. Mungkin aku seorang pahlawan sekarang, tapi ketika seni bela diri kerajaan naga benar-benar dibuang oleh dunia barat, dan ketika orang-orang kita berjalan keluar dan ditindas dan diintimidasi oleh orang lain, pada saat itu, hentikan Jus dari memasuki kerajaan naga, dan mencegah prajurit kita pergi. Jika saya menjadi lebih kuat melalui jalan pintas, saya akan disingkirkan dengan sangat cepat, dan tidak ada yang bisa mengubah ini, kata Stephen Lin. Jadi, sekarang kamu meragukan dirimu sendiri, bukan? Tanya Gu Feiyan. Mengira. Mendengar kata-kata Gu Feiyan, Stephen Lin tertegun sejenak, dan kemudian berpikir keras. Dia benar-benar meragukan dirinya sendiri. Dia mengadakan festival dengan pohon kehidupan, dan justru karena festival inilah dia selalu berada di garis depan dalam melawan pohon kehidupan. Namun kini pohon kehidupan telah bertransformasi sempurna, sarinya hanya perlu menggunakan hewan sebagai bahan bakunya, yang tidak lagi bertentangan dengan etika manusia, dan sarinya masih belum memiliki efek samping hingga saat ini. Jadi, perlukah dia terus melawan pohon kehidupan? Jika faktor pribadi dibuang, apakah dia akan menyetujui pohon kehidupan memasuki negara ini? Atau, jus kehidupan benar-benar tidak memiliki efek samping sama sekali, dan semua yang saya lakukan adalah karena keinginan egois saya sendiri? Apakah karena saya membuat seluruh seni bela diri kerajaan naga tertinggal dari seluruh dunia? Keringat dingin keluar dari dahi Stephen Lin. Jika akhirnya terbukti bahwa jus kehidupan benar-benar baik untuk tubuh manusia, maka dia akan benar-benar menjadi pendosa kerajaan naga. Stephen, saya seorang mahasiswa seni liberal, jadi saya tahu teori evolusi Darwin, kata Gu Feiyan. Kata-kata Gu Feiyan membuat Stephen Lin sedikit terkejut, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Gu Feiyan dengan kata-kata ini. Teori evolusi Darwin memberitahu kita bahwa evolusi organisme apapun harus melalui periode waktu yang panjang. Tindakan ruang dan waktu secara simultan itulah yang akan membuat organisme lebih sempurna dan membuat organisme itu sangat cocok dengan lingkungannya. Kita manusia memiliki mengalami banyak hal. Jutaan tahun perkembangan evolusi telah menghasilkan semua yang kita miliki sekarang, dan pembangunan tatanan sosial kita juga didasarkan pada hasil evolusi jutaan tahun. Sekarang, evolusi kita dapat dipromosikan secara paksa melalui cara-cara buatan, dan kita masing-masing menjadi lebih kuat, tetapi konstruksi tatanan sosial kita jauh di belakang kecepatan evolusi kita dalam hal ini. Kita harus kehilangan kontak dengan ketertiban, dan ketika kita kehilangan kontak dengan ketertiban, tatanan masyarakat ini akan hilang. Benar-benar terganggu saya baru-baru ini membaca banyak berita, semakin banyak insiden kekerasan di luar negeri, karena orang tiba-tiba memperoleh kekuatan super kuat, mereka menjadi mudah tersinggung dan tidak terkendali, seluruh masyarakat menjadi kekerasan. Jika Anda benar-benar tidak bisa pikirkan alasan mengapa Anda bersikeras menolak pohon kehidupan adalah untuk memikirkan engsi.
Apakah Anda ingin Engsi hidup dalam masyarakat yang penuh kekerasan? Gu Feiyan bertanya dengan lembut. Kata-kata Gu Feiyan membelah otak bingung Stephen Lin seperti sambaran petir. Mata Stephen Lin tiba-tiba berbinar. Saya tidak tahu apakah pohon kehidupan itu baik atau buruk, tetapi saya tahu bahwa setelah kemunculannya, dunia menjadi lebih buruk, lanjut Gu Feiyan. Stephen Lin menatap lurus ke arah Gu Feiyan. Jangan menatapku seperti itu, aku akan malu. Gu Feiyan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Terima kasih, Feiyan. Stephen Lin mengulurkan tangannya untuk meraih tangan Gu Feiyan dan berkata dengan penuh semangat, kata-katamu ini telah memecahkan semua kebingungan dan misteri di hatiku, dan akhirnya aku memiliki kelanjutan dan kehidupan. Motivasi untuk pohon untuk bertarung. Saya tidak punya ide yang tinggi, saya hanya punya satu tujuan, dan itu adalah membiarkan anak-anak saya hidup di era yang damai dan harmonis. Lebih penting dari apapun, kata Gu Feiyan. Feiyan, terima kasih banyak. Stephen Lin memeluk Gu Feiyan. Pada saat ini, semua keraguan dan keraguan di hatinya menghilang, dan dia telah melihat jalan masa depannya dengan jelas. Dia harus berjuang sampai akhir dalam perang ini dengan pohon kehidupan. Bukan untuk orang lain, hanya untuk anak-anak Anda sendiri. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan harinya, petisi di internet telah melampaui 5 juta. Namun, semua ini tidak penting bagi Stephen Lin, karena tidak peduli berapa banyak petisi yang ada, dia akan melakukan yang terbaik untuk mencegah jus buah memasuki kerajaan naga. Seluruh masyarakat negara naga harus bersiap agar situasinya di dunia luar tidak akan terjadi. Stephen Lin pergi ke perusahaan pagi-pagi sekali. Zhao Meng menyiapkan kopi yang disukai Stephen Lin, dan pada saat yang sama mengenakan seragam all baru. Harus dikatakan bahwa menemukan sekretaris sekecil itu di kantor pasti menyenangkan bos. Bos, aku menonton pertarunganmu kemarin, kamu sangat tampan. Zhao Meng diam-diam mengatakan ini kepada Stephen Lin setelah meletakkan kopinya. Pakaianmu hari ini juga sangat indah, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Zhao Meng tersipu, meluruskan roknya dan berkata, ya, selama kamu menyukainya. Ada pertemuan yang sangat penting sore ini. Anda akan meminta Wang Hai untuk mengirimi saya semua materi nanti, kata Stephen Lin. Oke, Zhao Meng mengangguk. Biarkan kafetaria menyiapkan sayap ayam Coca-Cola pada siang hari, aku sangat suka hidangan itu, kata Stephen Lin lagi. Ya, Zhao Meng mengangguk lagi dan lagi, dia bisa merasakan bahwa bosnya sedang dalam suasana hati yang baik. Bab 1377. Stephen Lin sedang dalam suasana hati yang baik, karena apa yang dia katakan kepada Gu Feiyan kemarin. Namun, beberapa orang sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Markas Naga. Dari jam 7 pagi, beberapa orang muncul di luar markas Dragon Clan. Orang-orang ini semakin banyak berkumpul, dan pada saat klan Naga mulai bekerja pada pukul 8, ratusan orang telah berkumpul di gerbang markas klan Naga. Orang-orang ini mengeluarkan beberapa slogan yang mereka buat dan mengangkatnya di gerbang markas klan Naga. Biarkan Jus memasuki kerajaan Naga. Jus adalah harapan umat manusia. Kerumunan mulai meneriakkan berbagai slogan secara serempak. Ketika Stephen Lin sedang minum kopi di perusahaan, ribuan orang sudah berkumpul di luar markas Dragon Clan. Orang-orang ini semua ada di sini untuk berdemonstrasi, dan hanya ada satu tujuan, yaitu membiarkan klan Naga melepaskan larangan jus buah. Karena kejadian ini, pejabat senior klan Naga datang ke markas klan Naga lebih awal. Semua orang dalam suasana hati yang buruk. Sekarang semakin banyak panggilan untuk jus buah di China, dan tekanan kita juga meningkat, kata Chen Hongyu dengan cemberut. Sekarang jumlah petisi online telah melebihi 5 juta, dan diperkirakan akan melebihi 10 juta malam ini. Begitu mencapai 10 juta, otoritas yang lebih tinggi harus mengevaluasi kembali larangan jus. Ini bukan kabar baik bagi kami, kata Guo kata tua. Sulit.
Jiang Xifeng berkata dengan emosi dari lubuk hatinya. Klan naga telah melakukan cukup banyak selama periode ini, tetapi dengan penampilan para prajurit klan naga dalam pertemuan pertukaran ini, semua yang telah mereka lakukan pada dasarnya dapat dikatakan sia-sia. Sekarang kita hanya bisa berharap trik aneh untuk mengetahui takdir akan berhasil, kata Chen Hongyu. Semua orang mengangguk. Pabrik Stephen Lin di kota Sengki telah memproduksi batch pertama produk jadi, dan sekarang batch produk jadi ini adalah harapan terbesar mereka. Semuanya, jika otoritas yang lebih tinggi benar-benar memutuskan untuk mencabut larangan jus buah, bagaimana menurutmu? Tanda tanya. Chen Hongyu tiba-tiba bertanya. Bagaimana menurutmu? Jus adalah bencana bagi negara dan rakyat. Kita harus menghentikannya apapun yang terjadi, kata Guo Lao. Bencana untuk negara dan rakyat. Apakah kita punya bukti? Tanya Chen Hongyu. Bukti. Wajah tua Guo berubah sedikit, dan kemudian dia berkata, memang tidak ada bukti, tetapi pohon kehidupan menggunakan tubuh manusia untuk membuat buah di masa-masa awal. Untuk ini saja, kita tidak bisa membiarkan mereka masuk ke dalam pasar Longguo apapun yang terjadi. Tapi sekarang seluruh dunia menjual jus buah. Tidak ada negara atau organisasi yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan pohon kehidupan sebelumnya. Apakah Anda pikir mereka tidak tahu apa yang dilakukan pohon kehidupan sebelumnya? Ketika pohon itu muncul, bukti yang relevan telah ditransfer ke banyak negara, tetapi tidak ada negara yang benar-benar memperhatikan bukti ini. Dalam menghadapi kepentingan yang sangat besar, semua negara buta secara selektif, hanya saja kita masih terbuka lebar mata, kata Chen Hongyu. Lalu menurut apa yang kamu katakan, Chen Tua, apakah kita benar-benar harus membiarkan jus memasuki kerajaan naga di masa depan? Tanya Old Guo. Di masa depan, jika petinggi dipindahkan, jika kita terus menghalangi, kita hanya akan menjadi korban. Semuanya, semua orang di pejabat. Ada beberapa hal yang tidak perlu saya katakan, dan Anda harus mengerti, kata Chen Hongyu. Guo Lao dan Jiang Xifeng terlihat sedikit jelek. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mencoba sebaik mungkin untuk menunda waktu jus masuk ke Longguo, mungkin sampai efek samping jus mulai muncul. Jika ada efek samping, mungkin kita masih punya kesempatan, kata Chen Hongyu. Jadi kita masih harus mengandalkan Stephen. Begitu produk Stephen ada di pasaran, kredibilitas jusnya akan turun, kata Guo Lao dengan serius. Chen Hongyu dan Jiang Xifeng mengangguk. Saat itu, terdengar ketukan di pintu komando tinggi. Seorang kader klan naga bergegas masuk dari luar pintu. Pemimpin, ini tidak baik, para demonstran di luar gerbang sudah mulai menyerang gerbang utama kita, kata kader klan naga dengan semangat. Apa yang terjadi? Chen Hongyu bertanya dengan ngeri. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Emosi mereka tiba-tiba menjadi sangat gelisah, dan ada hal-hal seperti botol alkohol di tempat kejadian. Saat ini, tim darurat kami telah menanganinya. Apakah para pemimpin mempertimbangkan untuk meninggalkan markas sementara? Tanya kader. Karena tim darurat sudah keluar untuk menanganinya, tidak perlu pergi, dan tidak ada hal besar yang akan terjadi, kata Chen Hongyu. Tepat ketika Chen Hongyu selesai berbicara, ledakan. Suara keras datang dari pintu masuk markas naga, dan seluruh tanah tampak bergetar. Apa yang terjadi? Chen Hongyu bertanya dengan penuh semangat. Entahlah, suara itu sepertinya datang dari arah gerbang. Aku akan langsung bertanya, kata kader klan naga, berbalik dan berjalan keluar dari markas komando tinggi. Tuan Guo bangkit dan berjalan ke jendela kamar untuk melihat keluar. Jendela ini tidak dapat melihat pintunya, tetapi Anda dapat melihat asap hitam mengepul di atas pintu. Tampaknya ada sesuatu yang meledak, kata Guo Lao dengan wajah serius. Tidak lama kemudian, berita itu datang. Seseorang menggunakan bom buatan sendiri yang sangat kuat ketika mereka menyerbu gerbang. Bom itu hendak meledakkan seluruh gerbang kami,
dan menyebabkan 2 orang di tim darurat yang menangani insiden itu tewas di tempat dan orang lainnya dilarikan ke rumah sakit. Seorang bawahan berdiri di depan Chen Hongyu dan yang lainnya dan berkata, "Segera kirim lebih banyak orang ke pintu. Siapa yang membuat ledakan, dari mana asalnya, dan siapa yang melakukannya? Semua ini harus diselidiki untukku," kata Chen Hongyu dengan wajah gelap. Ya. Pada saat yang sama, di luar markas klan naga, demonstran asli sudah menjadi berantakan. Gerbang seluruh klan naga telah diledakkan, dan tanahnya penuh dengan reruntuhan. Beberapa sisa-sisa manusia juga ada di antara tembok yang rusak ini, selain itu banyak orang yang terluka jatuh ke tanah dan berteriak. Ledakan itu terjadi terlalu tiba-tiba, dan terjadi di tengah keramaian, sehingga banyak orang yang terkena dampaknya. Sirene di tempat kejadian terdengar nyaring, dan pada saat yang sama, reporter dari berbagai media juga dengan patuh menyebarkan semua yang terjadi di sini ke dunia luar secepat mungkin. Ledakan di markas klan naga segera masuk ke daftar pencarian panas. Sekelompok personel klan naga berjalan bolak-balik di pintu. Beberapa dari orang-orang ini membantu yang terluka, dan beberapa melakukan inspeksi di tempat. Pukul 10.30 pagi. Dengan wajah dingin, Kai Hui memimpin Wei Aning ke komando tinggi. "Aku baru saja menemukan penyebab sebenarnya di balik ledakan itu," kata Kai Hui kepada orang banyak. "Kamu menemukannya?" Semua orang memandang Kai Hui dengan heran. Saat ini, kurang dari 1 jam telah berlalu sejak ledakan. Dalam waktu sesingkat itu, klan naga tidak menemukan apa-apa. Kai Hui dapat menemukan pelaku sebenarnya di balik layar, yang tidak mereka duga. "Menurut informasi yang dikirim kembali oleh informan yang saya atur di Tulong, serangan bom itu disebabkan oleh Tulong," kata Kai Hui. "Tidak mungkin." Tuan Guo tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan wajah gelap, "Pembunuh naga saat ini telah mengubah gaya perilaku mereka, dan tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan kekerasan seperti itu lagi." "Guo Zhou, aku." Sumbernya beritanya akurat dan dapat diandalkan. Kai Hui berkata dengan cemberut. "Kurasa itu bukan pekerjaan Tulong." "Beritamu salah," kata Guo Lao. "Bagaimana jika beritaku benar?" "Guo Zhou, jangan bicara untuk Tulong hanya karena anak angkatmu sekarang adalah bos Tulong. Lagi pula, Tulong masih merupakan organisasi ilegal. Jangan lupa pembunuhan yang disebabkan oleh Tulong di kota Haixia beberapa tahun lalu, serangan itu jauh lebih brutal dari yang ini," kata Kai Hui. Tanda seru. Guo Laoi berkata dengan benar. Pada saat ini, salah satu bawahannya masuk ke markas komando tinggi. "Pemimpin, Tulong baru saja mengumumkan di internet bahwa mereka bertanggung jawab atas ledakan ini." Bawahan itu berkata dengan bersemangat. "Kok bisa?" Old Guo menatap bawahannya dengan tak percaya dan bertanya, "Tulong benar-benar mengumumkan bahwa mereka bertanggung jawab atas ledakan itu?" "Ya." Berita tersebut berasal dari akun resmi luar negeri Tulong, dan juru bicara Tulong juga mengonfirmasi bahwa berita tersebut benar adanya. Bawahan itu menjawab, "Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Bowen melakukan hal seperti itu? Tidak mungkin." Old Guo duduk dengan putus asa. Tulong adalah organisasi yang kejam. Dia mengubahnya untuk sementara waktu, tetapi dia tidak dapat mengubahnya seumur hidup. "Tentu saja, kami akan melakukan beberapa hal yang keterlaluan. Provokasi ke klan naga kita. Kali ini, aku tidak akan membiarkan Tulong menginjak-injak wajah kita dengan tidak hati-hati. Chen Hongyu, selama kamu mengizinkan bersama, dalam waktu seminggu, aku akan menangkap pemimpin pembunuh naga." Kai Hui menatap Chen Hongyu dan berkata. Chen Hongyu agak ragu-ragu, karena dia tidak terlalu percaya bahwa Tulong saat ini akan melakukan hal-hal ini, tetapi Tulong sendiri mengakuinya, jadi tidak ada cara untuk menjelaskannya. "Old Chen, serahkan kasus ini padaku, ayo kita tangani," Guo Lao berkata. "Guo Zhou, sebagai ayah angkat Zheng Bowen, bos pembunuh naga, bukankah seharusnya Anda menghindari kecurigaan dalam kasus ini?"
Kai Hui bertanya dengan wajah dingin. Karena dia adalah anak angkatku, aku bahkan lebih bertanggung jawab untuk mengikatnya di sini secara pribadi dan membiarkan dia meminta maaf kepada semua korban. Old Guo berkata dengan bersemangat. Old Guo, serahkan masalah ini pada Kai Hui. Dia pandai dalam hal semacam ini. Chen Hongyu berkata setelah berunding sejenak. Oke. Kai Hui memiliki senyum ganas di wajahnya, dan dia berkata, membunuh naga akan menjadi hadiah untuk seluruh klan naga dari perburuan iblis kita. Aku harap kamu bisa menerimanya dengan baik. Setelah selesai berbicara, Kai Hui berbalik dan berjalan keluar dengan komando tinggi. Chen tua, kamu. Tuan Guo menatap Chen Hongyu dengan penuh semangat. Old Guo, paling tepat bagi Kai Hui untuk melakukan hal ini. Kamu benar-benar harus menghindari kecurigaan, kata Chen Hongyu. Aku mengerti. Tuan Guo menundukkan kepalanya dan mendesah. Bab 1378. Apa? Perburuan setan telah resmi disahkan, dan semua staf telah dikirim ke Provinsi Xiangqi. Apakah markas Tulong di Provinsi Xiangqi? Oke, saya mengerti. Stephen Lin meletakkan telepon sambil berbicara. Wajahnya agak serius, karena tadi, dia menerima kabar dari klan naga. Tulong menyebabkan ledakan di gerbang klan naga, menyebabkan banyak korban, dan Kai Hui juga menggunakan kejadian ini untuk secara resmi mendapatkan otorisasi Chen Hongyu mulai sekarang. Perburuan iblis Kai Hui memiliki kekuatan penegakan hukum mutlak atas Tulong, tidak ada yang bisa menghentikannya pemburu iblis dari menghancurkan naga. Ini adalah kabar buruk bagi Stephen Lin dan Guo Lao. Saat ini, Stephen Lin memiliki keraguan yang sama di hatinya seperti Tuan Guo, yaitu mengapa Tulong melakukan ini. Mereka jelas telah mengubah gaya perilaku mereka, dan telah mencapai beberapa hasil yang sangat baik, mengapa tiba-tiba mereka berubah kembali ke cara semula. Stephen Lin sangat ingin menelepon Zheng Bowen dan bertanya mengapa dia melakukan ini secara tiba-tiba, tetapi dia tidak memiliki informasi kontak Zheng Bowen. Jika dia ingin menghubungi Zheng Bowen, dia harus menunggu Zheng Bowen menemukannya. Bagaimanapun, dia berada di tempat terbuka jauh lebih mudah bagi Zheng Bowen untuk menemukannya daripada dia menemukan Zheng Bowen. Stephen Lin berpikir bahwa Zheng Bowen akan segera datang kepadanya dan menjelaskan kepadanya mengapa Tulong menjadi seperti ini, tanpa diduga. Setelah sehari berlalu, dia tidak menerima kabar apapun dari Zheng Bowen. Yang dia tahu adalah bahwa semua anggota pemburu iblis telah dikirim ke Provinsi Xiangqi, di mana markas pembunuh naga berada. Patriark, orang-orang kami juga telah memasuki Provinsi Xiangqi bersama para pemburu iblis, dan saat ini memperhatikan dinamika para pemburu iblis, kata Dong Jian berdiri di depan Stephen Lin. Kamu bilang Tulong, kenapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini lagi? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Aku khawatir hanya Zheng Bowen yang bisa memberimu jawabannya, kata Dong Jian. Biarkan orang-orang di bawah lebih memperhatikan dan mengawasi pemburu iblis, kata Stephen Lin. Ya. Hari lain berlalu dalam sekejap mata. Stephen Lin tidak menerima banyak umpan balik dari otoritas yang lebih tinggi. Para pemburu iblis telah tiba di Provinsi Xiangqi dan mengejar Tulong di dalam wilayah Provinsi Xiangqi. Bagi Stephen Lin, Tulong adalah musuhnya sebelumnya, tetapi setelah Zheng Bowen mengalahkan Tulong, maka Tulong dapat dianggap sebagai pasukan yang bersahabat, jadi dia memberikan perhatian khusus pada masalah pembunuhan naga. Tapi sekarang, dia harus mengalihkan perhatiannya ke masalah lain. Hal ini adalah petisi sebelumnya. Setelah akumulasi beberapa hari, petisi online tentang jus terbuka telah mencapai lebih dari 15 juta. Setelah sekian banyak petisi, akhirnya manajemen Puncak memutuskan untuk mengadakan seminar tentang apakah akan membuka jus buah untuk memasuki pasar Longguo. Para elit dari berbagai industri akan diundang untuk berpartisipasi dalam seminar tersebut. Ini tidak diragukan lagi merupakan berita buruk yang sangat besar bagi Stephen Lin, yang sangat menentang jus buah. Namun, saat ini, Stephen Lin tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini lagi,
karena tidak peduli apakah negara itu terbuka atau tidak, pikirannya tidak akan berubah. Dia harus menghancurkan pohon kehidupan. Bos Lin, aktris bernama Ye San telah turun, dia sepertinya ingin menanyakan sesuatu padamu. Zhao Meng mendorong pintu kantor Stephen Lin dan berkata sambil berdiri di depan pintu. Untuk apa dia di sini? Stephen Lin sedikit terkejut, sejak dia kembali dari negara kimchi, dia hampir tidak pernah berinteraksi dengan Ye San, jadi dia cukup terkejut bahwa Ye San datang kepadanya. Aku tidak bertanya, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Kata Zhao Meng, dia tahu tentang skandal antara Ye San dan Stephen Lin, jadi dia mengatakan itu dengan sengaja untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap hubungan antara Stephen Lin dan Ye San. Segalanya tidak tahu. Oh, biarkan dia masuk, kata Stephen Lin. Zhao Meng mengangguk, lalu menutup pintu, berjalan ke mejanya, mengangkat telepon di atas meja dan menelepon meja depan di lantai bawah. Biarkan dia naik, kata Zhao Meng. Tidak lama kemudian, Ye San, mengenakan kacamata hitam dan topeng, muncul di depan Zhao Meng. Bos Lin sedang menunggumu di dalam, kata Zhao Meng kepada Ye San. Terima kasih. Ye San mengangguk, lalu membuka pintu dan masuk ke kantor Stephen Lin. Kenapa kamu di sini? Stephen Lin duduk di sofa dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bos Lin, saya di sini untuk memberi Anda tiket film untuk pemutaran perdana. Kata Ye San sambil tersenyum, melepas topeng dan kacamata hitamnya. Premier, apakah sudah diperbaiki? Stephen Lin bertanya dengan heran. Ya, awalnya dijadwalkan untuk Natal, tetapi karena popularitas yang tinggi sebelumnya, Direktur mengajukan permohonan ke otoritas yang lebih tinggi dan memindahkan tanggal rilis ke tanggal 11 November yaitu seminggu kemudian. Ye San menjelaskan. Tanggal 11 November, bukankah itu hari jomblo? Stephen Lin bertanya dengan ekspresi aneh. Itu benar, slogan kita adalah, hari jomblo, bukankah baik pergi ke bioskop sendirian? Alasan utamanya adalah menggunakan tipuan hari jomblo, kata Ye San. Singles Day, juga double 11, jadi bukan tidak mungkin mengaturnya untuk dirilis pada hari ini. Stephen Lin mengangguk setelah berpikir sejenak. Kami juga memikirkan hubungan antara double 11. Ketika saatnya tiba, kami akan mempromosikan tiket film. Ditambah dengan pengaruh sebelumnya, box office pasti akan meledak. Kami secara khusus mengadakan upacara pemutaran perdana di Imperial Capital International Cinema, dan mengundang banyak orang di lingkaran orang besar dari pertunjukan menghadiri pertunjukan. Sutradara bermaksud bahwa kami mengalami beberapa hal bersama di negara kimchi, jadi dia merasa harus mengundang Anda ke pemutaran perdana. Tentu saja, jika Anda punya waktu untuk pergi, maka kamu bisa menontonnya sendiri. Kami itu berarti saya harus tiba, kata Ye San, mengeluarkan surat yang indah dari tas kecil bersamanya dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengambil surat itu, membukanya dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah surat undangan yang sangat indah. Latar belakang surat undangan tersebut adalah poster film, yang sepenuhnya menunjukkan karakteristik film tersebut. Oke, pergilah jika kamu punya waktu, kata Stephen Lin. Baiklah, Tuan Lin, semua anggota kru kami sedang menunggu kunjungan Anda, kata Ye San, membungkuk pada Stephen Lin. Tuan Lin, tolong lakukan pekerjaanmu dulu, dan aku akan pergi dulu, kata Ye San. Stephen Lin mengangguk, meninggalkan Ye San sendirian. Ye San tidak banyak bicara, berbalik dan berjalan keluar dari kantor Stephen Lin. Namun, dia tidak segera pergi setelah berjalan keluar dari kantor Stephen Lin, dia berjalan ke arah Zhao Meng. Apakah Anda sekretaris baru Tuan Lin? Ye San bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, ini aku. Halo, Nona Ye San. Zhao Meng mengulurkan tangannya ke arah Ye San dengan sopan. Halo, aku sangat iri padamu. Kamu bisa menjadi sekretaris Presiden Lin di usia yang begitu muda. Ye San tersenyum dan berjabat tangan dengan Zhao Meng. Aku juga iri padamu.
Kamu bisa menjadi bintang wanita di usia yang begitu muda. Aku pernah melihat beritamu di TV sebelumnya. Kamu dan Tuan Lin tinggal di negara kimchi untuk waktu yang lama, kan? Tanya Zhao Meng. Yah, sudah lama sekali. Ye San tersenyum malu-malu. Oh, Zhao Meng menunjukkan ekspresi yang aku mengerti. Aku tidak ada hubungannya dengan Tuan Lin, jangan pikirkan itu, jelas Ye San. Saya tidak memikirkannya. Sebagai sekretaris yang berkualifikasi, saya tidak akan berspekulasi tentang apapun yang berhubungan dengan bos, kata Zhao Meng sambil tersenyum. Itu bagus. Ngomong-ngomong, film kami akan dirilis pada tanggal 11 November dan kemudian Anda bisa datang ke pemutaran perdana kami dengan Tuan Lin. Ye San menyampaikan undangan ke Zhao Meng. Jika Tuan Lin bersedia membawa saya ke sana, maka saya pasti akan pergi. Saya pribadi sangat menyukai film, kata Zhao Meng. Baiklah, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Kata Ye San, melepaskan tangan Zhao Meng, tersenyum sedikit, berbalik dan berjalan ke lift. Zhao Meng berdiri di tempatnya, menatap punggung Ye San. Orang yang sebenarnya terlihat jauh lebih baik daripada yang ada di TV. Tidak heran dia disukai oleh Tuan Lin. Dikatakan di kalangan atas ibu kota kekaisaran bahwa Lin selalu menjadi anak yang hilang. Sepertinya benar. Saya harus berpakaian konservatif di masa depan agar tidak membuat Tuan Lin merasa buruk. Berpikir, gumam Zhao Meng dalam hati. Di sisi lain, Ye San juga bergumam di dalam hatinya. Sosok wanita ini terlalu bagus. Saya seorang wanita, dan hati saya tergerak. Pantas saja Tuan Lin menemukannya sebagai sekretarisnya. Hah, tidak ada pria yang tidak selingkuh. Tuan Lin selalu bertindak lumayan. Sekarang sepertinya mereka hanya pandai menyamar itu saja. Mulai hari ini, segelas susu pepaya setiap hari. Saat ini, Stephen Lin tidak tahu bahwa Zhao Meng dan Ye San baru saja bertemu satu sama lain. Dia sudah punya banyak ide, dan mereka semua meragukan hubungan antara pihak lain dan Stephen Lin. Tentu saja, bahkan jika Stephen Lin mengetahuinya, dia tidak dapat menjelaskan apapun, karena hal semacam ini adalah jenis yang semakin gelap semakin Anda menjelaskannya. 2 hari lagi berlalu dalam sekejap mata. Diskusi tentang jus di internet jauh lebih sedikit, dan lebih banyak orang fokus pada seminar. Tanggal 7 November. Pengumuman resmi. Pemerintah akan mengirim orang untuk melakukan survei kuesioner di seluruh negeri untuk mengumpulkan opini publik tentang apakah akan membuka jus. Survei kuesioner akan dilanjutkan hingga akhir Februari tahun depan, yaitu tanggal 15 bulan pertama Imlek. Setelah itu pejabat akan membahas hasil survei tersebut, dan paling lambat akhir Maret akan membuat keputusan akhir apakah akan membuka jus buah Kelongguo. Dengan kata lain, hanya ada 5 bulan tersisa untuk klan naga kita. Petik 2. Stephen Lin melihat pengumuman terbaru di tangannya dan berkata tanpa ekspresi. Ya, pada dasarnya dapat dianggap bahwa titik waktu ini hampir sama dengan titik waktu untuk menghancurkan pohon kehidupan yang dijamin oleh pemburu iblis ke atas. Artinya, jika kita dan pemburu iblis tidak memiliki cara untuk menghancurkan itu dalam waktu 5 bulan. Pohon kehidupan, maka pohon kehidupan akan mengantarkan kesempatan untuk memasuki pasar Longguo. Peluang ini mendekati 100%, karena apakah itu seni bela diri atau orang biasa, kehausan untuk jus buah sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Adakan seminar, dan hasil seminar pasti akan menjadi pembukaan pasar jus buah, kata Tuan Guo. Stephen, bagaimana kondisi pengiriman pertama? Chen Hongyu bertanya. Sudah dikirim ke berbagai titik penjualan. Minggu depan, semua produk akan masuk pasar. Harap sabar menunggu hasilnya, kata Stephen Lin. Saya harap semuanya berjalan dengan baik, kata Guo Lao. Saya harap begitu. Stephen Lin mengangguk. Bab 1379. Di suatu tempat. Ini ada tempat penjualan jus kehidupan. Tetapi ini bukan tempat penjualan biasa,
Pemilik tempat penjualan ini tidak memenuhi syarat untuk menjual jus, tetapi dia memiliki saluran untuk mendapatkan jus, sehingga tempat ini telah menjadi toko jus. Penjualan. Namun, karena dekorasi di sini sama dengan sales point sebenarnya, dan semua karyawannya mengenakan seragam pohon kehidupan, maka tidak ada yang meragukan kualifikasi toko ini. Saat itu malam, sebuah truk kontainer diparkir di pintu belakang tempat penjualan. Beberapa orang berseragam Tree of Life berdiri di samping truk. Pengemudi truk melompat keluar dari mobil dan berjalan ke belakang truk. Pengemudi dengan terampil membuka kunci kontainer, lalu membuka pintu seluruh kontainer. Semburan udara putih melayang keluar dari wadah, diikuti semburan kesejukan. Di dalam wadah, item jus kehidupan tertata rapi. "Ayo kita periksa," kata pengemudi itu. Seorang pria berseragam pohon kehidupan naik ke dalam wadah, dan kemudian mulai memeriksa semua produk sesuai dengan formulir di tangannya. Setelah memastikan bahwa jumlah semua produk tidak berbeda dari daftar, lelaki itu berkata kepada yang lain, "Jumlahnya benar, simpan barang-barang di gudang dan bersiap untuk menjualnya besok." Semua orang naik ke wadah dan mulai lepaskan kotak dari truk kontainer satu persatu. Sopir yang bertanggung jawab atas transportasi berdiri di samping dan menyalakan rokok, dan tidak melangkah maju untuk membantu, hanya melihat orang-orang ini menurunkan barang. Sekitar setengah jam kemudian, semua kotak dikeluarkan dan dikirim ke gudang toko. Pengemudi menyapa semua orang dan kemudian pergi dari tempat kejadian. Produk baru akan ada di rak besok. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Semua orang memperhatikan istirahat malam ini, kata orang yang bertugas memeriksa barang kepada orang-orang di sekitarnya. "Oke." Semua orang di sekitar mengangguk, lalu pergi. Inspektur melihat sekeliling, lalu berbalik dan berjalan ke gudang. Keesokan paginya, sebelum toko dibuka, sudah banyak orang yang mengantre di depan pintu. Sejak peluncuran Life Juice, pasokannya selalu terbatas. Apalagi baru-baru ini, beberapa pabrik Life Juice diserang oleh orang-orang bersenjata tak dikenal. Kapasitas produksi sangat terpengaruh, dan kekurangan pasokan menjadi lebih menonjol. Begitu Life Juice ada di pasaran pada titik penjualan manapun, itu akan menyebabkan pembelian panik lokal. Situasinya sama di tempat penjualan hari ini, sudah ada orang yang mengantri sebelum fajar, yang sangat mirip dengan adegan mengantri untuk membeli apel bertahun-tahun yang lalu, hanya saja orang-orang ini jauh lebih fanatik daripada mereka yang membeli apel. Pukul 9 pagi, toko buka tepat waktu. Orang-orang dengan panik masuk ke toko, menghabiskan uang seperti air dan mengantongi botol jus. Dalam waktu sekitar 1 jam, hampir 10.000 botol jus buah yang dimasukkan ke toko tadi malam terjual habis. Jus ini dibawa pulang oleh pemiliknya masing-masing, dan kemudian diminum dengan tidak sabar oleh pemiliknya masing-masing. Jus ada di perut, dan banyak orang mulai menantikan hari ketika mereka menjadi lebih kuat. Menurut informasi resmi yang diberikan oleh pohon kehidupan, setelah jus masuk ke dalam tubuh, akan ada periode penyerapan. Bukan berarti Anda meminumnya dan menjadi lebih kuat sekaligus. Perubahan semacam ini selesai secara halus, dan biasanya memakan waktu sekitar 10 hari. Oleh karena itu, ketika kumpulan jus buah ini dikutip, tidak ada yang melihat ada yang salah, dan semua orang diam-diam menunggu diri mereka menjadi lebih kuat. Kerajaan Naga, ibu kota kekaisaran. Di kantor Stephen Lin. "Tuan, semua jus buah palsu telah mengalir ke pasar dan tersentak." Berdiri di depan Stephen Lin, Dong Jian berkata dengan serius. "Apa reaksi dari pohon kehidupan?" tanya Stephen Lin. Tree of Life telah mengontrol dengan ketat berbagai saluran penjualan baru-baru ini. Mereka seharusnya mengetahui tentang rencana kami dari Zhou Wutong, jadi mereka memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap distributor mereka. Seluruh proses dipantau di titik penjualan. Namun, mereka dapat mengontrol distributor ini, tetapi mereka tidak dapat mengontrol pedagang pasar gelap yang memegang sumber barang,
dan sebagian besar barang kami telah jatuh ke tangan pedagang pasar gelap ini, kata Dong Jian. Stephen Lin tersenyum dan berkata, bagi mereka yang membeli jus dengan uang, mereka tidak peduli apakah mereka membeli jus dari tempat penjualan yang serius atau dari pedagang pasar gelap. Selama ada yang salah dengan jusnya, di akhir, itu akan diumpankan kembali ke pohon kehidupan. Ya, kita hanya perlu menunggu dengan tenang sampai kumpulan jus ini benar-benar terserap, kata Dong Jian. Apakah barang anti pemalsuan benar-benar baik-baik saja? Stephen Lin bertanya. Jangan khawatir tentang ini. Kami pergi ke sebuah tempat bernama Kota Putian di Provinsi Jinmin untuk menemukan ahli pemalsuan terkuat di daerah tersebut. Kami memalsukan label anti pemalsuan pohon kehidupan. Setelah pengujian, tidak ada bedanya dengan label asli, kata Dong Jian. Itu bagus. Stephen Lin mengangguk dan berkata, kamu keluar dulu dan biarkan Zhao Meng masuk. Ya, bagus, kata Dong Jian, berbalik dan berjalan keluar dari kantor Stephen Lin. Tidak lama kemudian, Zhao Meng masuk ke kantor Stephen Lin. Saya akan pergi ke kota Haixia pada sore hari. Anda dapat berkoordinasi dengan Wang Hai untuk urusan perusahaan. Anda dapat berlibur selama beberapa hari ke depan dan menunggu saya kembali, kata Stephen Lin kepada Zhao Meng. Bos yang baik, Zhao Meng mengangguk. Kamu berpakaian sedikit konservatif akhir-akhir ini. Stephen Lin melihat Zhao Meng dari atas ke bawah, dan tiba-tiba berkata. Zhao Meng masih mengenakan seragam all hari ini, namun roknya telah diganti dengan celana panjang, yang terlihat lebih mumpuni, namun kurang seksi. Kamu tidak bisa selalu memakai rok, kata Zhao Meng dengan sedikit malu. Memang, tapi kamu masih terlihat lebih baik dengan rok. Aku pergi dulu, dan kamu membersihkan meja, kata Stephen Lin, bangkit dan berjalan keluar dari kantor. Zhao Meng buru-buru mengirim Stephen Lin ke pintu masuk lift, dan setelah melihat lift Stephen Lin turun, Zhao Meng melihat ke celananya. Mungkinkah Tuan Lin benar-benar tertarik padaku? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyiratkan bahwa aku memakai rok? Zhao Meng berpikir sendiri. Alasan mengapa dia berganti menjadi celana panjang sebenarnya karena dia khawatir Stephen Lin akan menyukai dia jika dia terus memakai rok. Bukannya dia membenci Stephen Lin, hanya saja Zhao Meng tidak memikirkan Stephen Lin saat ini, dia hanya ingin melakukan pekerjaannya sebagai sekretaris dengan baik, dan Stephen Lin memiliki nama terkenal di ibu kota kekaisaran. Jadi dia menempatkan dirinya dia berpakaian sedikit lebih konservatif, agar tidak membuat Stephen Lin jatuh cinta padanya. Tapi yang tidak dia duga adalah Stephen Lin akan mengisyaratkan bahwa dia ingin memakai rok. Ini membuat Zhao Meng sedikit malu, yang berarti dia harus menjawab atau tidak. Saat ini, Stephen Lin sudah turun, baginya, Zhao Meng telah melakukan pekerjaan dengan baik baru-baru ini, dan dia merasa bahwa hubungannya dengan Zhao Meng lebih dekat, dan dia dengan tulus percaya bahwa Zhao Meng mengenakan rok terlihat bagus, itu sebabnya saya menyebutkannya, tetapi secara tidak terduga itu dianggap sebagai petunjuk oleh Zhao Meng. Jika saya memberitahu dia bahwa Zhao Meng akan berpikir terlalu banyak, dia mungkin tidak akan mengatakan ini. Tentu saja, ini tidak mutlak. Stephen Lin sendiri tidak tahu apa yang dia pikirkan tentang Zhao Meng. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia suka dan mencintai, tetapi dia biasanya melihatnya beberapa kali dan merasa enak dipandang. Jika Zhao Meng benar-benar jika Anda mengaitkannya, dia mungkin tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Berbicara tentang akar penyebabnya, Stephen Lin berpikir itu harus murni keinginan. Dia bukan orang suci. Dia secara alami akan memiliki emosi dan keinginan, dia tidak bisa digerakkan saat menghadapi Ye San, itu karena Ye San bukan tipe yang dia suka, bahkan jika Ye San cantik, dia tidak akan terlalu tertarik melihat Ye San. Namun Zhao Meng berbeda, apalagi sifat dan karakternya, penampilan Zhao Meng masih sangat menarik bagi Stephen Lin, untuk menggambarkannya lebih akurat. Di mata Stephen Lin, Zhao Meng termasuk dalam keinginan yang bisa dilihat sekilas. Ini adalah hal yang sangat langka.
Lagi pula, Stephen Lin berpengetahuan luas. Bahkan di level Yao Jing dan Gu Feiyan, Stephen Lin tidak mungkin mengatakan bahwa dia akan memiliki keinginan hanya dengan melihatnya. Dan ada poin lain yang sangat penting, yaitu ketidakberdayaan Zhao Meng membentuk kontras yang sangat besar dengan sosoknya yang kuat di bawah kontras yang begitu besar. Daya tarik unik tubuh Zhao Meng menjadi lebih kuat beberapa poin. Itu benar-benar terlihat lebih baik dengan rok. Stephen Lin duduk di dalam mobil, mengingat penampilan Zhao Meng dengan rok, dan tidak bisa menahan cemberut. Tiba di bandara tanpa insiden, Stephen Lin dengan cepat melewati pemeriksaan keamanan, lalu naik pesawat ke kota Haixia. Sore harinya, pesawat pribadi Stephen Lin mendarat di bandara kota Haixia. Stephen Lin tidak membawa siapapun bersamanya, jadi dia keluar dari bandara sendirian. Di luar bandara, sebuah BMW seri 5 diparkir di pinggir jalan. Yao Jing menggendong Lin Ankang dan berdiri di samping BMW. Yao Jing mengenakan gaun biru muda panjang dan kacamata hitam, jadi dia tidak bisa melihat seluruh wajahnya dengan jelas. Meski begitu, Stephen Lin mengenali Yao Jing sekilas. Senyum muncul di wajahnya, dan dia berjalan menuju Yao Jing. "Sudah kubilang jangan menjemputku, tapi datang lagi," kata Stephen Lin. "Lagi pula tidak ada yang terjadi di perusahaan," kata Yao Jing. "Ayo, beri aku pelukan untuk putramu." Stephen Lin mengulurkan tangannya dengan penuh harap. "Masuk ke mobil sebelum berpelukan," kata Yao Jing. "Tidak apa-apa." Stephen Lin mengangguk, lalu membuka pintu mobil. Yao Jing berbalik dan masuk ke mobil, lalu Stephen Lin masuk ke mobil bersama. "Hai, lama tidak bertemu." Sebuah suara familiar terdengar dari arah kursi pengemudi. Stephen Lin melihat ke kursi pengemudi dan menemukan bahwa Song Shiking sedang mengemudi. "Apakah kamu masih di kota Haixia?" Stephen Lin bertanya dengan heran. "Kembalilah sesekali, dan kebetulan kita bertemu kali ini, itu karena takdir," kata Song Shiking sambil tersenyum. "Shiking akan kembali menemaniku setiap Sabtu dan Minggu untuk membantuku merawat bayi." Yao Jing menjelaskan. "Kalau begitu kamu, Ibu Baptis, melakukan pekerjaan dengan sangat baik, terima kasih." Stephen Lin tersenyum. "Apakah kamu tidak mendapatkan tempat duduk?" "Duduklah, aku sedang mengemudi," kata Song Shiking, menyalakan mobil dan meninggalkan bandara. Bab 1380. Mobil itu melaju di jalan dengan kecepatan konstan. Song Shiking mengemudi dengan sangat hati-hati dan mantap, dan hampir tidak bisa merasakan rem dan gundukan. Di barisan belakang mobil, Stephen Lin sudah memeluk Lin Ankang dari Yao Jing. Lin Ankang menatap dirinya sendiri sebagai seorang lelaki tua dengan mata lebar, terus-menerus melambaikan tangannya di jaring, dan menggumamkan sesuatu di mulutnya. Dia tidak bisa beristirahat sejenak. "Putraku sayang, apakah kamu merindukan ayah?" Stephen Lin membungkuk dan bertanya. "Kako." Lin Ankang mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, dan kemudian dia mengayunkan tangan kecilnya dan menamparkan wajah Stephen Lin. "Kamu bajingan, beraninya kamu memukulku." Stephen Lin menatap, lalu langsung tertawa, dan melanjutkan, "Bagus sekali, ayo, pukul aku 2 kali lagi, tanganmu terlalu lembut. Kamu benar-benar terlihat seperti orang idiot." Song Shiking hanya bisa berkata, "Itu pasti, tidak bisakah aku terobsesi dengan putraku?" Stephen Lin berkata dengan arogan. Yao Jing di samping melirik Stephen Lin, lalu melanjutkan membalas pesan dengan ponselnya. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di lantai bawah di rumah Yao Jing. "Apakah kamu tidak pergi makan?" Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku tidak akan keluar. Aku sudah menyiapkan beberapa hal di rumah. Ankang harus menyusui nanti, jadi tidak nyaman untuk keluar," jelas Yao Jing. "Oh, biarkan aku memasak malam ini," kata Stephen Lin. "Bersenang-senanglah dengan putramu, dan serahkan masakannya padaku dan Shiking," kata Yao Jing. "Tidak apa-apa." Stephen Lin mengangguk.
Sekelompok orang keluar dari mobil dan memasuki rumah Yao Jing. Yao Jing sekarang tinggal sendirian di satu apartemen. Awalnya, Stephen Lin ingin dia kembali ke villa di Fenghuang Bieyuan, tetapi Yao Jing menolak. Alasannya karena rumahnya terlalu besar dan tidak nyaman untuk ditinggali. So Stephen Lin jadi dia mendirikan satu apartemen untuk Yao Jing. Meski apartemennya tidak besar, tata letaknya masih sangat hangat. Ada sofa empuk berwarna hangat di ruang tamu. Stephen Lin memindahkan pantatnya ke atas dan segera mulai menggoda Lin Ankang lagi. Orang tua tidak akan pernah bosan bermain hal-hal seperti anak-anak. Stephen Lin telah bermain dengan Lin Ankang sejak dia turun dari pesawat, dan dia sama sekali tidak merasa terganggu. Hanya ada kehangatan yang tak ada habisnya di hatinya. Tidak mungkin orang lain bisa mengalaminya saat mereka bersama. Alasan mengapa Stephen Lin memberikan dirinya beberapa hari libur sebenarnya untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak, untuk meningkatkan hubungan mereka satu sama lain. Di dapur, Yao Jing dan Song Siking sedang sibuk. Jing, apakah kamu berencana untuk terus seperti ini selamanya? Tidak menikah? Song Siking bertanya pada Yao Jing dengan sembunyi-sembunyi. Nah, bagaimana caranya menikah? Yao Jing balik bertanya. Itu benar, ada Gu Feiyan di sana di ibu kota kekaisaran, dan poligami tidak diperbolehkan di negara kita. Song Siking mengangguk. Tidak masalah sekarang, selama kamu bahagia dan anak-anak bahagia, kata Yao Jing. Ya, Song Siking mengangguk. Dia tidak bisa berkomentar terlalu banyak tentang kehidupan Yao Jing. Di masa lalu, ketika Stephen Lin dan dia tidak banyak berinteraksi, dia pasti akan membujuk Yao Jing untuk mencampakkan Stephen Lin. Ya, tetapi sekarang hubungan antara Stephen Lin dan dia sangat baik, dan keduanya telah mengalami beberapa hal bersama, jadi dia hanya bisa menonton dan tidak mengomentari hubungan antara Stephen Lin dan Yao Jing. Ngomong-ngomong, kamu kembali kali ini untuk kencan buta, kan? Yao Jing tiba-tiba bertanya. Ah, bagaimana kamu tahu? Song Siking bertanya dengan heran. Aku bertemu ibumu kemarin, dan ibumu memberitahuku bahwa dia menemukan pria lajang berkualitas tinggi untukmu dan memintamu kembali untuk kencan buta. Apa, kamu berencana untuk memulai hubungan? Tanya Yao Jing. Aku tidak berencana, tapi ibuku sangat cakap. Dia berkata bahwa aku sudah cukup umur, dia berkata biarkan aku melihatmu, kamu punya anak, dan sebagainya. Singkatnya, dia ingin memaksaku untuk kembali untuk kencan buta. Aku tidak bisa menahannya. Aku hanya ingin kembali untuk melihatmu dan Ankang, jadi aku kembali. Jika kamu ingin pergi kencan buta, lakukan saja besok, kata Song Siking. Kamu telah mencapai usiamu, jika kamu benar-benar bertemu dengan yang baik, jangan mengambilnya, jangan sampai kamu tidak perlu mengambilnya setelah kamu mendapatkannya, kata Yao Jing. Saya pikir ini cukup bagus sekarang. Song Siking mengangkat bahu dan berkata, saya punya uang, saya dapat menghidupi diri sendiri, dan saya dapat membeli apapun yang saya suka, jadi mengapa saya membutuhkan seorang pria? Berkeliaran di kota Xiahai, menghabiskan uang setiap hari, dan menemukan seorang pria, dapatkah dia menanggungnya? Pikirkan atau lupakan saja, mari kita melajang. Kamu harus menstabilkan, kata Yao Jing. Bukankah aku bekerja untuk laki-lakimu? Song Siking bergumam dalam hati, tetapi berkata, tinggalkan aku sendiri, jaga laki-lakimu dan bicaralah dengan putramu. Kamu. Yao Jing tidak berdaya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata tidak lagi. Makan malam siap dalam waktu singkat. Stephen Lin sangat senang makan hidangan rumahan sederhana, bahkan lebih bahagia daripada makan jamuan kenegaraan. Ngomong-ngomong, kamu harus membantuku besok, kata Song Siking tiba-tiba sambil makan. Katakan padaku apa yang terjadi, kata Yao Jing. Saya akan kencan buta besok siang. Anda ikuti instruksi saya. Begitu saya mengirimi Anda pesan, Anda harus menelepon saya. Anda bisa membuat alasan sendiri. Ada kebakaran di rumah. Singkatnya, hanya cari alasan untuk melepaskanku,
kata Song Shiking. Apakah kamu akan kencan buta besok? Stephen Lin bertanya dengan heran. Benar, ini diatur oleh keluargaku. Aku tidak bisa menolaknya. Aku harus pergi. Kamu harus ingat untuk memeriksa ponselmu. Besok siang, Song Shiking memperingatkan. Tidak perlu terlalu merepotkan, kamu bawa aku ke sana besok, aku akan berpura-pura menjadi pacarmu, dan menakut-nakuti pria itu sampai buang air kecil, lalu tidak apa-apa. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Apakah kamu terlalu banyak membaca novel online? Berpura-pura menjadi pacar adalah ide yang buruk. Jika kamu punya pacar dan pergi kencan buta, mentalitas macam apa itu? Selain itu, mereka biasanya hanya pergi kencan buta. Dan mereka tidak keluar untuk melakukan kejahatan. Adapun membawa seorang pacar untuk menghinanya, kata Song Shiking, memutar matanya. Tampaknya masuk akal. Stephen Lin mengangguk. Ngomong-ngomong, tunggu saja kabarku besok. Kamu dan Jing Jing bisa meneleponku kapan saja, kata Song Shiking. Biarkan Stephen datang, ada sesuatu yang harus aku lakukan di perusahaan besok, kata Yao Jing. Bisakah kamu? Song Shiking menatap Stephen Lin dengan penuh harap. Aku bisa, tapi aku bisa. Tapi itu tidak sama denganmu. Di usiamu, jika kamu tidak bisa pergi kencan buta sekali, kamu pasti akan kencan buta dengan orang lain nanti. Kamu bisa, tidak selalu meminta bantuan kami, bukan? Kata Stephen Lin. Mari kita bicarakan nanti, kali ini kita akan membicarakannya dulu, kata Song Shiking. Kemana kamu akan pergi kencan buta besok siang? Stephen Lin bertanya. Starbucks di Wanda Plaza, kata Song Shiking. Oh. Stephen Lin mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Telepon aku besok dan beritahu aku bahwa rumahmu terbakar. Apapun yang kamu inginkan. Song Shiking mengangguk. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Siang hari berikutnya, Song Shiking berdandan sedikit dan datang ke Starbucks di Wanda Plaza, kota Haixia. Meskipun dia tidak ingin pergi kencan buta, dia masih memiliki rasa hormat mendasar untuk kencan butanya, jadi dia merias wajah saat keluar dan pergi ke Starbucks lebih awal. Waktu yang disepakati oleh keluarga Song Shiking dan pihak lain adalah pukul 11 siang. Kali ini sangat bagus. Sangat dekat dengan waktu makan. Kita bisa minum kopi dan mengobrol. Jika pihak lain itu pasti enak, kita bisa makan ringan bersama. Tepat pukul 11, seorang pria berjas masuk ke Starbucks. Dia melihat sekeliling ke pintu, lalu berjalan langsung ke sisi Song Shiking. Apakah kamu Xiao Song? Pria itu berdiri di hadapan Song Shiking dan bertanya sambil tersenyum. Yah, ini aku, apakah kamu Lu Jianbin? Song Shiking bertanya. Ini aku, kamu terlihat jauh lebih baik daripada di foto. Pria bernama Lu Jianbin duduk di seberang Song Shiking sambil berbicara. Song Shiking dapat dengan jelas melihat kegembiraan di mata Lu Jianbin. Kegembiraan semacam ini tidak jarang terjadi di hari-hari terakhir Song Shiking dengan anak laki-laki. Hampir setiap pria yang melihatnya untuk pertama kali akan memiliki kegembiraan seperti ini di matanya. Itu adalah kegembiraan menemukan kecantikan yang tiada taraf. Song Shiking menghela nafas, merasa sedikit kecewa, karena pria di depannya tidak berbeda dengan pria lain, dan dia berharap bisa bertemu seseorang yang bisa melihatnya tanpa terlalu banyak emosi. Misalnya, ya Stephen Lin itu. Setidaknya itu tidak tampak terlalu dangkal. Apakah kamu sudah memesan sesuatu? Lu Jianbin bertanya. Aku memesan frappuccino, tapi aku tidak memberimu, jadi kamu bisa memesannya sendiri, kata Song Shiking. Bisakah kamu minum es? Mata Lu Jianbin memancarkan sinar kegembiraan lainnya. Jejak kegembiraan ini membuat Song Shiking sedikit jijik. Ya, saya suka minum es kopi, es bir, kata Song Shiking dengan santai. Aku juga suka minum es, jadi izinkan aku memesan frappuccino juga.
Lu Jianbin mengambil ponselnya dan memindai kode QR di atas meja, dan memesan secangkir kopi juga. Setelah memesan kopi, Lu Jianbin berkata sambil tersenyum, "Kamu harus jelas tentang situasiku. Kan? Tidak masalah jika Anda tidak tahu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya penduduk asli kota Haixia. Saya berusia 33 tahun ini. Saya adalah anak tunggal di keluarga saya. Saat ini saya memiliki perusahaan dekorasi. Saya tidak menghasilkan banyak uang selama setahun. Itu tidak baik. Kadang-kadang lebih dari 1 juta, dan ketika itu baik, tidak ada batas atas. Saya pribadi tidak memiliki hobi yang buruk. Saya tidak merokok, minum, atau pergi ke klub malam. Aku, merokok, minum, dan pergi ke klub malam adalah hobi yang buruk." Song Shiking menyela tiba-tiba setelah kata-kata Lu Jianbin. "Bukan." Lu Jianbin bertanya balik. "Kalau begitu aku punya banyak hobi buruk. Aku merokok, minum, dan pergi ke klub malam. Hal favoritku adalah disko," kata Song Shiking sambil tersenyum. Ini. Lu Jianbin menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. Song Shiking sangat gembira, sepertinya Stephen Lin tidak dibutuhkan hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.